Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk siswa kelas 10 SMK Ibu Kartini Semarang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk akar, bagaimana mendefinisikan sebuah akar, bagaimana mendefinisikan sebuah bilangan merupakan bentuk akar atau bukan. Pada pertemuan kita kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai menyederhanakan bentuk akar. Jadi ketika ada suatu bentuk akar itu bisa disederhanakan ke bentuk paling terkecil, yaitu bentuk bilangan yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi, atau bentuk bilangan prima terkecil. Jadi diubah ke dalam bentuk bilangan prima terkecilnya, atau diuraikan ke bentuk bilangan yang paling sederhana. Nah, kita bisa sederhanakan yang pertama di sini keterangannya adalah bentuk akar yang dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar menjadi dua bilangan dengan salah satu bilangan itu dapat diakar. Jadi kita bisa mengubah atau menyederhanakan bentuk akar itu di mana kita punya dua bilangan, nanti bilangan itu diubah jadi perkalian, di mana dua bilangan yang dikalikan, yang satu memiliki akar, yang satu tidak memiliki akar. Oke, biar kita tidak bingung, langsung contoh pada permasalahan. Kita tahu kita punya akar 8. Nah, kemudian akar 8 ini bisa kalian lihat, akar 8 itu dia bilangan dari berapa kali berapa. 8 yang kita tahu itu kan dari 2 dikalikan dengan 4. Hanya itu saja ya. 2 dikalikan dengan 4. Kemudian kita bisa lihat 2 itu dia tidak memiliki akar. Kan tidak ada akar 2. Sedangkan 4 itu memiliki akar. Akar dari 4 nilainya adalah 2. Nah, ini yang kita terus tarik ke atas. Jadi akar 8 sendiri. Jadi akar 8 itu dari 4 dikalikan dengan 2. Kemudian ketika menyederhanakan yang punya akar keluar. Akar dari 4 itu nilainya adalah 2. Nah, yang tidak punya akar itu tetap di dalam. Berarti kita punya 2 akar 2. Jadi akar dari 8 itu disederhanakan menjadi 2 akar 2. Ya, hasil kali dari 4 kali 2 adalah 8, di mana akar 4 itu 2 dan akar 2 tidak memiliki akar. Sehingga akar dari 8 nilainya adalah 2 akar 2. Nah, kita jalan ke 12. Nah, 12 sendiri, kita tahu kalau 12 itu macam-macam perkaliannya ya. 12 itu dari 2 kali 6 yang pertama. 2 kali 6 kita amati. 2 itu dia tidak punya akar, kan akar 2 tidak ada. Akar 6 juga tidak ada, maka ini tidak bisa digunakan. Tidak boleh. Kemudian kita punya lagi akar 12. Selain 2, itu akar 12 itu dari 3 kali 4. Nah, kalau yang ini kita analisa. 3 tidak punya akar, tapi 4 dia punya akar. Nah, ini kita bisa gunakan. Jadi kenapa yang tidak digunakan adalah 2 kali 6? Karena 6 tidak memiliki akar dan 2 tidak memiliki akar. Maka akar dari 12 itu sendiri nilainya adalah 4 kali 3. Sama dengan yang atas, bahwa 4, akar dari 4 itu adalah 2, maka 2-nya keluar. 3 tidak memiliki akar, maka akarnya tidak keluar. Terus ini keterangannya. Oke, bahwa perkalian menghasilkan 12 ada 2. Ini sama ya, 6 kali 2 dan 4 kali 3. Berarti akar 6 dan akar 2 tidak memiliki akar. Yang kita gunakan berarti 4 dan 3. Kemudian sekarang 500. 500 ini cukup banyak. Nah, kalau kita lihat 500 itu kan 2, ada 2 dikalikan 50. 2 dikalikan 250. Nah, 2 tidak punya akar, kemudian 250 pun juga tidak punya akar. Kemudian kalau kita cari lagi, oh ya, kalau yang bentuk 500 itu akan lebih mudah lagi menyederhanakannya loh, tadi di mana? Untuk bentuk 500 akan mudah lagi menyederhanakannya. Karena 500 itu ada perkalian 100. Kalau nanti kalian ketemu yang model ratusan, itu lebih mudah lagi.
Berarti tinggal kamu ubah yang satu diubah ke dalam bentuk 100. Nanti tinggal berarti dihitung 500 itu kan dari 5 dikalikan 100. Nah, 5 kalikan 100 bahwa 100 itu dia jelas punya akar. Akar dari 100 itu adalah 5, betul. Kok 5? Akar dari 100 itu 10. Maka akar 500 itu dari 5 kali 100, kemudian akar 100 adalah 10 akar 5. Nah, jadi kita punya hasilnya ini. Akar nilainya adalah akar 500 adalah 10 akar 5. Oke, Bunda Siti mau contohkan lagi. Nih ya, mau contohkan lagi. Contoh yang keempat. Misalnya Bunda Siti punya nilai Misalnya Bunda Siti punya nilai akar 24. Nah, ini kita analisa bahwa 24 itu sendiri. Nah, 24 itu kan ada dari 2 dikalikan 12. Dari 2 kalikan 12 dulu. 2 dikalikan 12. Ini 2 punya akar enggak? Tidak. Akar 12 punya akar enggak? Tidak. Enggak ada bilangan kuadrat dikalikan hasilnya 12. Maka ini kita bisa sebut dia tidak bisa digunakan. Nah, terus ada lagi akar 24 itu adalah 24 itu bisa kita urutkan dari 2, kemudian bisa dibagi 3. 24 itu dari 3 kali 8. Betul? 3 kali 8. 3 punya akar enggak? Ada enggak bilangan kuadrat yang nilainya 3? Kan enggak ada. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Maka 3 di tengah 1 dan 4. Berarti dia tidak punya akar. Kemudian 8. Akar dari 8 ada enggak bilangan kuadrat yang nilainya 8? Kan 2 kali 2 nilainya 4. Kemudian 3 kali 3 nilainya 9. Berarti dia ada di tengah-tengah itu. Berarti nilainya pun juga tidak ada akarnya. Berarti dua-duanya tidak punya akar, maka ini tidak bisa digunakan. Kita cari bilangan yang lainnya, yaitu 4 kali 6. Nah, ini 4 jelas punya akar. Akar dari 4 berapa? 2. 6 punya akar? Tidak. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Pasnya saya buat. Kemudian, berarti dari ini kita bisa hitung. Akar 24 itu berarti dari 4 dikalikan dengan 6. Oke. Nilai 4 berarti keluar akar dari 4 itu adalah 2, kemudian akar dari 6 itu adalah tetap 6 karena 6 tidak punya bilangan akar. Oke, setelah ini ada penugasan beberapa soal. Jika masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan ke Bunda Siti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.